Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini saya ya Lur ya. Cara asah samping gergaji sawmill ini adalah gergaji yang 4,5 inci, yaitu dengan lebar 4,5 inci ya, dengan ketebalan 1,25 mm atau yang 18G teman-teman. Dan ini adalah mata renggang ya. Nah, mata renggang, dan kita sedang membuat untuk kayu sengon ya Lur. Nah, dulur-dulur dan teman-teman para sahabat, kita sedang buat untuk kayu sengon. Dan untuk kayu sengon teman-teman, kita biasanya lebarnya adalah standar 3 mili ya untuk pelebaran. Dan ini adalah proses terakhir ya, jadi jangan bingung kalau lihat batu samping kita cuma jalan sebelah ya. Nah, jalan sebelah. Dan ini mengapa ada grendel-grendel gini, ini kita lapisi isolasi teman-teman ya. Nah, cuma begitu saja. Ini terlihat jelek ya, padahal bagus kualitasnya. Nah, jadi ini kita sebelah ya teman-teman, ini sebelah terakhir. Dan ini setelah ini bagian dalam ya, bagian dalam, karena kita punya saklar 2 ya. Nah, jadi harus teman-teman, harus ya untuk perapian terakhir. Kalau saya pribadi adalah gantian satu-satu ya. Dan itu sambungannya kalau sudah sampai situ berarti sudah sampai putarannya, dan kita akan ganti dengan yang di sebelah sini ya. Ini adalah proses terakhir. Sebentar, kita mau ganti dulu. Itu sudah sampai situ ya. Nah, sampai situ kita matikan dulu ya. Sampai paku teman-teman. Nah, kita matikan dulu. Teman-teman, tentang asah 2 sisi akan saya beri sedikit gambaran ya, bagaimana gergaji itu supaya enak ya. Dan di sini kita bentuk mata biasanya harus begini teman-teman ya. Sini anggap saja bodi gergaji ya. Ini bodi gergaji, ini kasarnya ya. Maaf gerak-gerak, ini kasarnya, ini bodi gergaji ya. Nah, maka ini harus lurus begini teman-teman ya. Harus lurus begini ya. Nah, ini juga begini teman-teman ya. Nah, jadi begitu ya istilahnya. Ini gambar kasarnya saja ya, cuma sekedar gambaran. Nah, ini bodi gergaji ya. Nah, jadi memang harus begini teman-teman ya. Ini harus runcing di sini ya, rata runcing begitu ya. Nah, runcing begitu. Pokoknya jangan ada bundar-bundar di bagian ujungnya ya teman-teman. Nah, jangan ada bundar-bundar bagian ujungnya. Nah, jadi harus begitu ya. Nah, jadi kalau begini saya gambarkan lagi yang gergaji itu yang tidak enak ya. Nah, ini bodi gergaji lagi ya, bodi gergaji lagi. Dan di sini mata lagi ya, kita bikin mata lagi. Nah, ini kita kasih rata dulu ya, kasih rata dulu. Nah, jadi bagaimana gergaji yang tidak enak itu ya, ini anggap saja gergaji bagian luar ya. Ini anggap saja bagian luar. Ini anggap saja bagian dalam ya. Ini anggap bagian dalam. Nah, jadi kalau di sini teman-teman ya, di sini bundar begini ya, tidak lurus seperti ini ya. Ini harus lurus ya. Mohon maaf gambarnya mungkin kurang bagus ya. Tapi intinya ini harus lurus ya. Ini harus lurus ya, harus lurus, harus lurus begitu ya. Nah, jadi itu menentukan gergaji yang enak ya. Ini cuma menggambarnya kurang bagus ya. Nah, cuma menggambarnya kurang bagus. Nah, jadi di sini contohnya kalau misalkan ya teman-teman, di sini ada bundar begini ya. Nah, ini bundar ya, ada bundar, kita hilangkan saja di sininya ya. Nah, begitu bentuknya ya. Ini bodi gergaji, ini matanya, mata bajanya sini lurus. Nah, jadi kalau begini teman-teman, ini bagian dalam benso misalnya, ini bagian luar ya. Jadi kalau bentuk mata begini ya, otomatis gergaji ini akan menebal teman-teman ya. Akan menebal, dia makan luar, karena yang di sini tidak makan ya, karena di sini bundar ya. Nah, jadi sebaliknya juga teman-teman, kalau asah samping sebaliknya juga. Kalau di sini rata ya, sini sudah rata bagus ya, sini rata bagus, dan di sini bundar ya. Nah, di sini bundar, ini sebalikannya ya. Nah, kalau bundar begini berarti gergaji ini menipis teman-teman ya, menipis teman-teman ya. Nah, jadi menipis. Jadi bagaimana solusinya? Ini memang harus diratakan begini ya. Nah, dibuang begini, diratakan lagi supaya rata ya, maka dia akan lurus jalannya ya. Nah, jadi bagaimana kalau terjadi begini ya, terjadi begini, kita gambar lagi satu ya. Gambar lagi satu, ini anggap saja baja. Ini gambarnya kasar saja teman-teman ya, karena kita bukan ahli menggambar juga, cuma ingin menjelaskan bagaimana gergaji yang lari kanan dan kiri itu ya. Nah, jadi
Kalau begini ya, ini rata, tapi kita kasih bolong begini karena biasanya pengaturan batu gerindanya yang kurang bagus ya. Nah, misalkan begini. Nah, teman-teman, begini ya. Jadi dia bundar dua-duanya, kanan dan kiri bundar. Ini pasti tidak enak teman-teman gergajinya ya kalau begini ya. Bentuk sampingnya begini, bundar begini. Ini pasti tidak enak ya teman-teman. Nah, ini pasti tidak enak karena tidak ada yang makan kayu ya, jadi makannya cuma di tengah, di samping-samping tidak makan karena dia bundar begini ya. Nah, jadi solusinya kalau bagaimana kalau begini ya teman-teman, ini solusinya adalah memang harus dipotong begini ya. Ini kan misalkan rata di sini ya, ini rata di sini, ini rata sini, jadi memang harus dipotong begini bagian atasnya ya. Nah, memang harus dipotong lagi bagian atasnya supaya di sini terbentuk seperti ini ya. Nah, terbentuk seperti ini. Nah, jadi harus dipotong ya kalau memang dia bundar dua-duanya. Dan juga tadi kalau bundar sebelah, kalau memang ini sudah sempit ya, sudah sempit, sudah kurang dari 2,5 mili, maka juga memang harus dipotong ya. Nah, juga memang harus dipotong supaya membuat rata seperti ini ya. Nah, jadi itu apa namanya? Inilah cara saya membuat gergaji supaya enak ya. Jadi memang bentuk mata itu harus memang seperti ini teman-teman, jangan ada bundar-bundar di bagian sampingnya. Kita hidupkan yang sebelah sini. Jadi mengapa ada gerondol-gerondolnya ini? Sebenarnya kita kasih lapisan isolasi saja ya, supaya batu gerindanya tidak kotor, itu saja. Dan sekarang kita yang di sebelah sini ya, sebelah sini, karena yang sudah bagian dalam sudah rapi ya. Nah, jadi saya terakhir memang harus sebelah-sebelah ya. Nanti kalau terakhir teman-teman, itu rahasianya kita. Kalau terakhir itu dua ya, perapian terakhir kan ini setelah beberapa kali putaran ya, beberapa kali putaran. Nah, dan batunya dimatikan dulu, terus batunya digosok, diratakan, dan terakhirnya ya harus sebelah-sebelah ya kalau saya pribadi. Dan ini sebelah sini lagi ya teman-teman, sebelah sini lagi kita hidupkan. Kita setel dulu ya. Nah, jadi disetel dengan sangat halus ya, pokoknya kenanya itu sangat halus sekali, sangat halus ya, jangan sampai banyak makannya, karena untuk melicinkan saja teman-teman ya, untuk melicinkan dan merapikan. Nah, mantap ya. Nah, begitu saja kenanya. Dan ini adalah proses terakhir ya, proses terakhir. Karena ya saya jelaskan buat teman-teman ataupun yang pemula ataupun debenso yang belum tahu ya tentang gunanya asah samping atau asah dua sisi terakhir ini ya. Ini adalah penentuan ya, penentuan teman-teman, penentuan gergaji itu enak atau tidak ya. Jadi di sini penentuannya, kalau gergaji itu tidak enak, kesalahannya juga di sini. Kalau gergaji itu enak, kebetulannya juga di sini ya. Memang di sini harus pengaturan yang paling apa istilahnya final ya, final atau finishingnya di sini teman-teman. Nah, jadi kalau saya pribadi memang harus satu-satu ya kalau untuk terakhirnya, karena tujuannya hanya untuk melicinkan dan juga kalau ada membuang yang sedikit agak besar ya. Nah, jadi mengapa kalau dua-duanya dijalankan ya, ini kita kupas saja kalau kita enak melihatnya. Ini memang sengaja kita kasih isolasi ya, supaya tidak kotor, karena biasa kan kalau tidak dikasih isolasi dia akan hitam ya, dia akan hitam ini ya. Nah, dia akan hitam, jadi memang sengaja kita kasih isolasi supaya terlihat begini ya teman-teman. Nah, terlihat begini. Nah, jadi kita biasa punya ukuran ini ya, punya ukuran ini 2,2 mili, ini 2,5 mili, ini 2,7 mili, dan ini 3 mili teman-teman. Nah, jadi kita biasa kalau untuk kayu sengon dan kayu bersabut lainnya, kita menggunakan yang 3 mili ya untuk ukurannya, dan kita tulis sini. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, sudah tepat ya, sudah tepat, walaupun ada yang sedikit longgar tidak apa-apa. Dan ini sudah ada yang pas begitu ya, memang pas ya. Nah, memang pas begitu. Nah, jadi 3 mili teman-teman kalau kita proses terakhir untuk kayu sengon atau kayu bersabut ya. Nah, jadi sebagian kalau memang dia tidak kena ya dengan pengasahan sebelah ini, berarti dia sudah pas ya ukurannya, sudah pas ukurannya. Dan kalau yang kena itu berarti dia memotong yang memang agak besar ukurannya ya. Nah, karena ini cuma melicinkan ya, melicinkan dan merapikan.
teman-teman, selesailah sudah ya proses asah samping atau asah dua sisi. Ini adalah proses terakhir, dan ini memang kita kasih isolasi ya, walaupun terlihatnya tidak enak, tetapi ini untuk menjaga debu teman-teman ya. Nah, untuk menjaga debu jangan lengket di sini ya, nanti batunya hitam. Nah, seperti ini terkelupas nanti akan hitam ya. Tapi kalau kita kasih isolasi, walaupun terlihat jelek tapi batunya masih bersih di dalamnya teman-teman. Ini yang terkelupas ya, ini masih bersih ya. Nah, masih bersih. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat buat semuanya. Sekedar berbagi tayangan ya, saat kita mengasah samping gergaji yang 4,5 inci untuk benso 36 dengan ketebalan 1,25 mm dengan mata 1/4 inci untuk kayu sengon. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini saya ya lur ya, cara asah samping gergaji sawmill. Ini adalah gergaji yang 4,5 inci, yaitu dengan lebar 4,5 inci ya, dengan ketebalan 1,25 mm atau yang 18G teman-teman. Dan ini adalah mata renggang ya. Nah, mata renggang, dan kita sedang membuat untuk kayu sengon ya lor. Nah, dulur-dulur dan teman-teman para sahabat, kita sedang buat untuk kayu sengon. Dan untuk kayu sengon teman-teman, kita biasanya lebarnya adalah standar 3 mili ya untuk lebaran. Dan ini adalah proses terakhir ya, jadi jangan bingung kalau lihat batu samping kita cuma jalan sebelah ya. Nah, jalan sebelah. Dan ini mengapa ada grendel-grendel gini, ini kita lapisi isolasi teman-teman ya. Nah, cuma begitu saja. Ini terlihat jelek ya, padahal bagus kualitasnya. Nah, jadi ini kita sebelah ya teman-teman, ini sebelah terakhir. Dan ini setelah ini bagian dalam ya, bagian dalam, karena kita punya saklar 2 ya. Nah, jadi harus teman-teman, harus ya, untuk perapian terakhir kalau saya pribadi adalah gantian satu-satu ya. Dan itu sambungannya kalau sudah sampai situ berarti sudah sampai putarannya, dan kita akan ganti dengan yang di sebelah sini ya. Ini adalah proses terakhir. Sebentar, kita mau ganti dulu. Itu sudah sampai situ ya. Nah, sampai situ kita matikan dulu ya. Sip. Sampai paku teman-teman. Nah, kita matikan dulu. Nah, matikan dulu. Matikan juga. Nah, baru kita hidupkan yang sebelah sini. Set. Nah, ini mengapa ada gerondol-gerondolnya, ini sebenarnya kita kasih lapisan isolasi saja ya, supaya batu gerindanya tidak kotor, itu saja. Dan sekarang kita yang di sebelah sini ya, sebelah sini, karena yang sudah bagian dalam sudah rapi ya. Nah, jadi saya terakhir memang harus sebelah-sebelah ya. Nanti kalau terakhir teman-teman, itu rahasianya kita. Kalau terakhir itu 2 ya, perapian terakhir kan ini setelah beberapa kali putarannya, nah, dan batunya dimatikan dulu, terus batunya digosok, diratakan, dan terakhirnya ya harus sebelah-sebelah ya kalau saya pribadi. Dan ini sebelah sini lagi teman-teman, sebelah sini lagi kita hidupkan. Kita setel dulu ya. Nah, jadi disetel dengan sangat halus ya, pokoknya kenanya itu sangat halus sekali, sangat halus ya, jangan sampai banyak makannya, karena untuk melicinkan saja teman-teman ya, untuk melicinkan dan merapikan. Nah, mantap ya. Nah, begitu saja kenanya. Dan ini adalah proses terakhir ya, proses terakhir. Karena ya saya jelaskan buat teman-teman ataupun yang pemula ataupun di benso yang belum tahu ya tentang gunanya asah samping atau asah dua sisi terakhir ini ya. Ini adalah penentuan ya, penentuan teman-teman, penentuan gergaji itu enak atau tidak ya. Jadi di sini penentuannya, kalau gergaji itu tidak enak, kesalahannya juga di sini. Kalau gergaji itu enak, kebetulannya juga di sini ya. Memang di sini harus pengaturan yang paling istilahnya final ya, final atau finishingnya di sini teman-teman. Nah, jadi kalau saya pribadi memang harus satu-satu ya kalau untuk terakhirnya, karena tujuannya hanya untuk melicinkan, dan juga kalau ada membuang yang sedikit agak besar ya,
Nah, jadi mengapa kalau dua-duanya dijalankan ya, ini kita kupas saja kalau kita enak melihatnya. Ini memang sengaja kita kasih apa namanya, isolasi ya, supaya tidak kotor, karena biasa kan kalau tidak dikasih isolasi dia akan hitam ya, dia akan hitam ini ya. Nah, dia akan hitam, jadi memang sengaja kita kasih isolasi supaya terlihat begini ya teman-teman. Nah, terlihat begini. Nah, jadi kita biasa punya ukuran ini ya, punya ukuran ini 2,2 mili, ini 2,5 mili, ini 2,7 mili, dan ini 3 mili teman-teman. Nah, jadi kita biasa kalau untuk kayu sengon dan kayu bersabut lainnya, kita menggunakan yang 3 mili ya untuk ukurannya, dan kita tutup sini. Nah, ini sudah tepat ya. Nah, sudah tepat ya, sudah tepat, walaupun ada yang sedikit longgar tidak apa-apa. Dan ini sudah ada yang pas begitu ya, memang pas ya. Nah, memang pas begitu. Nah, jadi 3 mili teman-teman kalau kita proses terakhir untuk kayu sengon atau kayu bersabut ya. Nah, jadi sebagian kalau memang dia tidak kena ya dengan pengasahan sebelah ini, berarti dia sudah pas ya ukurannya, sudah pas ukurannya. Dan kalau yang kena itu berarti dia memotong yang memang agak besar ukurannya ya. Nah, karena ini cuma melicinkan ya, melicinkan dan merapikan. Nah, jadi kalau untuk sengon teman-teman, kita memang buat mata miring begini ya. Nah, miring begini kalau sengon. Jadi nanti kalau sudah sambungannya sampai pada sana ya, sambungannya pada sana, berarti pengasahannya sudah selesai ya. Nah, jadi sampai pada paku sana sambungannya teman-teman ya. Jadi satu putaran itu karena kita punya sedikit lebih cepat ya untuk pengasahannya. Satu putaran biasanya sekitar 7-8 menit ya, itu sambungannya. Tetapi kalau misalkan kita mau lebih licin lagi, tidak apa-apa teman-teman, nanti kita tambah satu putaran lagi, tidak apa-apa ya. Yang penting makannya jangan banyak ya. Kalau makannya banyak dia akan mengecil teman-teman, tapi kalau cuma makannya sedikit dia cuma ingin melicinkan ya, melicinkan dan membuat ini mulus ya, nggak membuat ini mulus, mau melicinkan. Tetapi kalau mau ditambah satu putaran ya teman-teman, kalau mau tambah satu putaran itu kuncinya jangan ditetapkan ya, jangan ditetapkan, nanti terkena ini, sini ada benjolan ya, batu gerindanya ada benjolan. Kalau ingin satu kali lagi menjalankannya, nah itu kan sudah sampai. Kalau ingin satu kali lagi begini teman-teman caranya ya. Nah, begini caranya, dimajukan sedikit ya. Nah, majukan sedikit ya, dimajukan sedikit supaya ini, karena kan kalau sudah satu putaran dia sedikit ada dimakan ya, batunya sedikit ada dimakan dan ada benjolan naikan teman-teman. Nah, bahayanya itu benjolan naikannya itu adalah terkena ujung mata ini ya. Nah, maka akhirnya ujung matanya jadi bundar, maka tidak enak lagi ya. Tapi kalau kita majukan berarti dia kena yang bukan kena benjolannya ya, jadi kena yang ratanya lagi untuk satu putaran terakhir ya. Nggak apa-apa, kita tambah satu putaran saja. Itu sambungannya. Nanti kalau sambungan sudah sampai situ ya, baru selesai teman-teman ya. Oke, kita skip dulu karena baru sampai sana. Nanti kalau sudah sampai sana kita matikan ya teman-teman.
Oke teman-teman, selesailah sudah ya proses asah samping atau asah dua sisi. Ini adalah proses terakhir, dan ini memang kita kasih isolasi ya, walaupun terlihatnya tidak enak, tetapi ini untuk menjaga debu teman-teman ya. Nah, untuk menjaga debu jangan lengket di sini ya, nanti batunya hitam. Nah, seperti ini terkelupas nanti akan hitam ya. Tapi kalau kita kasih isolasi, walaupun terlihat jelek tapi batunya masih bersih di dalamnya teman-teman. Ini yang terkelupas ya, ini masih bersih ya. Nah, masih bersih. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat buat semuanya. Sekedar berbagi tayangan ya, saat kita mengasah samping gergaji yang 4,5 inci untuk benso 36 dengan ketebalan 1,25 mm dengan mata 1/4 inci untuk kayu sengon. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.